Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terhormat pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Banyumas serta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan anak cabang Fatayat se-Kabupaten Banyumas beserta jajarannya. Sahabat Fatayat dan pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keimanan, Islam, ketakwaan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan tahun 1443 Hijriah, kita dapat mengikuti kuliah sore yang diselenggarakan oleh PC Fatayat NU Banyumas. Salawat salam senantiasa tercurah kepada beliau baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, dan semoga kita semua termasuk dalam golongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat dan pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah momen yang indah dan sangat dinantikan oleh umat mukmin. Sebab kenapa? Sebab inilah hari-hari terakhir yang penuh dengan kemuliaan, di mana untuk mencapainya lagi seseorang harus menunggu hingga 1 tahun ke depan, dan belum tentu diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Sebagian umat lebih banyak melakukan kebaikan di momen tersebut karena menginginkan kebaikan dan menikmati Ramadan yang dengan seindah mungkin. Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahan adalah maghfirah atau ampunan, sedangkan akhirnya adalah terbebas dari neraka. 10 malam terakhir bulan Ramadan amatlah dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, lebih dari bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari lainnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Beliau Rasulullah yang sudah jelas-jelas paling bagus ibadahnya, paling banyak pahalanya, dan paling tinggi surganya, beliau masih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena apa? Karena beliau tahu keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu, marilah sahabat, kita sedikit mencontoh kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anhu bahwasannya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah masuk
10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Arti perkataan Dewi Aisyah bahwasannya mengencangkan ikat pinggangnya adalah beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menjauhi istri-istrinya. Beliau tidak berhubungan badan dengan mereka di malam 10 terakhir dan sibuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dan pemirsa rahimakumullah, amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari terakhir sama dengan malam-malam Ramadan pada umumnya. Hanya saja volumenya yang lebih ditambahkan saja. Amalan-amalan itu apa saja? Yang pertama, tadarus Al-Quran. Pada 10 hari terakhir hendaknya kita menambah intensitas atau volume kita membaca Al-Quran lebih banyak. Dengan tujuan apa? Mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua adalah i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun i'tikaf bukanlah sesuatu yang diwajibkan, melainkan sunnah atau boleh tidak dilakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan malam kemuliaan yaitu malam Lailatul Qadar terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah ia beriktikaf untuk mencari malam Lailatul Qadar." Amalan yang ketiga adalah banyak-banyaklah berdoa. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada Ummul Mukminin Aisyah untuk sering berdoa di 10 hari terakhir Ramadan. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Maaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku." Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani. Sahabat dan pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, amalan yang keempat adalah perbanyak sholat malam atau sholat tahajud. Rasulullah menyebutkan sholat malam merupakan sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Seperti sabda beliau, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian amalan yang kelima adalah zikir. Zikir adalah ibadah yang berarti mengingat Allah. Dengan berzikir kita melafalkan puji-pujian kepada Allah secara berulang-ulang. Dan Allah memerintahkan setiap umat Islam untuk berzikir sebanyak-banyaknya sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 41. "Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsiran." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Pemirsa dan sahabat dimanapun berada, dari sekian tadi telah disampaikan, marilah berdasarkan apa yang sudah kita sampaikan tadi, marilah
kita manfaatkan sebaik mungkin 10 hari terakhir ini di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita cari pahala Allah sebanyak-banyaknya agar kita lebih baik dari yang kemarin. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk pemirsa semuanya. Banyak salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.